Ada satu pertanyaan saya yang kira-kira pasti Bapak bisa jawab saya. Apakah menurut Pak Effendi hanya Yesus Isa Al-Masih itu juru selamat? Oh, pertanyaan yang luar biasa. Itu perkataan Tuhan sendiri yang tertulis di dalam Alkitab. Banyak ayat menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membuat ulasan berkaitan dengan wawancara dari Pendeta James Samosir kepada hambanya Murtadin dari Aceh, Bapak Evangelis Abraham Effendi Usman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan respon dan tanggapan atas hasil wawancara dari hambanya Pendeta James Samosir kepada hambanya Evangelis Abraham Effendi Usman, ada baiknya kita menyaksikan, menyimak, dan memperhatikan dulu tayangan berikut ini. Kawan-kawan, sahabat Kristus, hari ini saya ada di daerah Dairi. Ada seorang YouTuber yang Murtadin, asal dari Aceh, yang luar biasa, yang fenomenal menurut saya. Ada satu pertanyaan saya yang harus beliau jawab. Nah, ini dia. Salam Pak. Salam semua. Silakan salam akiknya. Salam saudaraku sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Doa saya kiranya saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Dan pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya, tetap Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan agar banyak jiwa bisa kita bawa kepada Tuhan. Terima Puji kasih Tuhan. Terima kasih buat Pak Effendi. Hari ini kita boleh jumpa. Sudah sekian lama menanti, tapi hari ini Tuhan pertemukan kita. Ada satu pertanyaan saya yang kira-kira pasti Bapak bisa jawab saya. Apakah menurut Pak Effendi hanya Yesus Isa Al-Masih itu juru selamat? Oh, pertanyaan yang luar biasa. Itu perkataan Tuhan sendiri yang tertulis di dalam Alkitab. Banyak ayat menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Saya teringat seorang artis, Asmiranda, pernah berkata, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi juru selamat satu. Luar biasa. Yesus Kristus, Jesus Christ. Jadi setelah saya percaya dan beriman kepada Yesus, maka kasih Kristus dalam hidup saya harus saya bagikan kepada orang lain. Nah, kenapa saya harus bagikan kepada orang lain? Agar pemahaman orang terhadap Kristus itu bisa berubah. Apanya yang berubah? Dari benci menjadi sayang, dari tidak percaya menjadi percaya, dari yang ditanamkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan menjadi percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa banyak orang, saudara saya, saudara kita Pak, dari Islam khususnya tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka melihat sisi kemanusiaan Yesus, sisi keilahian Yesus mereka tolak. Tetapi mereka tidak bisa menolak perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus adalah Dia bangkit dari kematian. Kalau hal-hal yang lain itu banyak orang bisa melakukan. Contohnya menyembuhkan orang sakit, dukun juga bisa. Kalau bahasa Mentawai sikeri, kalau bahasa Aceh dukun ya. Kalau melakukan hal spektakuler, Deddy Kombuser pernah saya menonton di televisi berjalan di atas air. Sai Baba itu bisa mengeluarkan emas dari mulut dan dari tangannya. Dia ginikan tangannya, langsung keluar emas. Tetapi semua itu adalah hal yang fana bagi mereka, dan tidak, ketika mereka mati tidak bisa bangkit dari kematian. Maka Rasul Paulus berkata kepada kita semua, sia-sialah iman kekristenan. Dan apa yang saya kabarkan
Apa yang saya beritakan, seandainya Kristus tidak bangkit di antara orang mati, Merugilah kita ya. sangat rugi. Dan satu-satunya sejarawan, sejarah mencatat bahwa yang bisa bangkit setelah kematian itu Yesus. Dengar baik tuh, yang bisa bangkit satu-satunya hanya Yesus. Silakan. Tokoh-tokoh dunia yang lain Berakhir di tanah, berakhir di kuburan, di tanah kamar. dalam pemakaman. Makanya Pak, Ya, penampilan saya sangat sederhana seperti ini. ya, Saya tetap kabarkan Kak Aki, ya. Injil kabar sukacita, kabar keselamatan. Karena di dalam Injil itu ada satu pribadi yang bisa membawa kita ke surga, di mana pribadi ini dirindukan oleh setiap orang. Tapi tidak setiap orang bisa menerima pribadi itu karena dicerna dengan pikiran mereka. Logika bahwa ya, dengan logika, sempit ini. dengan logika Iya, iya. bahwa nggak mungkin dia Tuhan, nggak mungkin dia Tuhan. Definisi Tuhan apa sih? Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat karena dia roh. Tapi Yesus itu Tuhan. Kenapa? Nah, dia tidak melihat bagaimana kronologinya sehingga Tuhan itu harus turun ke dunia ini. Jadi statement yang berkata hanya satu-satunya juru selamat atau jalan ke surga itu hanya Yesus. Setuju Pak ya? Sangat setuju. Dengar baik semua yang menyaksikan acara ini, hanya satu-satunya yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke tempat surga kalau nggak terima atau mempercayai Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapak sudah yakin betul ya, sudah betul-betul teguh, luar biasa ya perjalanan hidup ini ya. Luar biasa. Banyak hal yang saya alami di dalam percaya saya kepada Yesus. Ya, Tetapi Yesus itu luar biasa. Yesus luar biasa bukan bagi saya. Yesus luar biasa bagi dunia ini. bagi dunia ya. Bagi dunia. Makanya kita wajib memberitakannya. Habaget. Habaget. Di baju Bapak tuh selalu ada habaget. Kebetulan Ya, hari ini dia pakai habaget, itu artinya kabar baik. kabar baik. Itu Jadi itu bahasa Aceh, Pak. bahasa Aceh ya. Bahasa Aceh. Habaget. Habaget. Wajib memberitakan kabar baik. Habaget, Pak. Habaget. Habaget. Dengar baik saudara-saudara, habaget, kabar baik, bukan kabar hoax, bukan kabar pertengkaran, pertempuran, kabar baik. Saya kasih tahu satu Silakan. lagi. Saya berharap saudara kita dari Islam ini mendengar dalam surat Al-Baqarah, di situ dikatakan kami memberikan Alkitab kepada mereka dan mereka membaca dengan sebenarnya. Apabila mereka berpaling daripada Alkitab, maka mereka termasuk orang yang rugi. Rugi Pak, ingat Pak. Perlu diingat dan saya tegaskan bahwa berpaling Berpaling ya? Berpaling bukan meninggalkan. Hanya berpaling Hanya saja. berpaling. Bukan meninggalkan, hanya berpaling. Berpaling saja dari Alkitab itu sudah rugi. Wow. Nah pertanyaannya, kenapa rugi? Ini pertanyaan yang paling bagus. Kenapa rugi? 3 hal dalam Alkitab itu yang sangat penting bagi manusia. Petunjuk, petunjuk jalan ke surga. Ya, Yang kedua cahaya. cahaya, Yang ketiga pengajaran. pengajaran. Ini dibutuhkan. Petunjuk, cahaya, Pengajaran. pengajaran. Luar biasa. Ini dibutuhkan oleh setiap manusia. Pak. Semua perlu. Semua orang, agama A, agama B, agama C, agama D, Perlu. butuh 3 hal ini. Perlu. Bila tidak ada 3 hal ini, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Merugi tadi, merugi. Merugi. Sore hari ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa untuk meyakinkan kawan-kawan sahabatku dimanapun berada bahwa apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Effendi Usman, dengar baik, jangan sampai Anda rugi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Akik Pak. Salam Akik. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pertanyaan penting yang diajukan oleh hambanya Pendeta James Samosel kepada
hambanya evangelis Abraham Effendi Usman. Apakah Bapak percaya dan yakin hanya Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain? Menanggapi atau meresponi pertanyaan dari hambanya Pendeta James Samosir, evangelis Abraham Effendi Usman dengan sangat tegas memberikan jawaban bahwa ini adalah pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang sangat bagus. Beliau benar-benar memberikan penekanan dalam jawabannya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang menjamin keselamatan atau satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka, dan tentunya melalui percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Bahkan beliau mengutip pernyataan dari seorang artis yang sudah menjadi Kristen, Asmiranda, di mana evangelis Abraham Effendi Usman mengutip pernyataan Asmiranda yang menegaskan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sekalipun saya memberikan catatan penjelasan mengenai hal ini, sebenarnya Asmiranda membuat pernyataan seperti itu. Sumber dari pernyataan itu sebetulnya bukan dari Asmiranda, tetapi dari hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo. Kenapa, saudara? Karena seringkali di dalam doa maupun di dalam isi khotbah atau renungan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumendo, beliau sering membuat pernyataan yang menjadi ciri khas dari Pendeta Gilbert Lumendo. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi satu-satunya juru selamat hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah. Karena Asmiranda sangat tersentuh dengan kalimat itu, maka dia pun sering mengutip apa yang dinyatakan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumendo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Bapak Evangelis Abraham Effendi Usman benar-benar ketika dia sudah merasakan menikmati anugerah keselamatan di dalam Kristus, ketika beliau sudah menikmati dan merasakan kasih Kristus di dalam hidupnya, maka dia tidak mau berdiam diri. Dia rindu untuk membagikan kasih yang sudah dia nikmati dan rasakan itu kepada orang-orang lain, dengan maksud dan tujuan agar pemahaman orang-orang yang belum percaya kepada Yesus menjadi benar pengertian pemahaman mereka terhadap Yesus Kristus, dan pada akhirnya pemikiran, pengertian, pemahaman mereka menjadi berubah. Beliau menjelaskan berubah dari mana? Berubah dari kebencian menjadi sayang. Dari yang tadinya skeptis, ragu-ragu, tidak percaya, menjadi percaya. Dari yang tadinya menolak dengan begitu keras dan tegas bahwa Yesus itu bukan Tuhan, akhirnya menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sependapat dengan yang dikatakan oleh hambanya Evangelis Abraham Effendi Usman. Ada banyak orang-orang di luar sana yang menolak eksistensi keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oleh karena mereka tidak mengerti dan tidak memahami keberadaan Yesus secara holistik, secara komplit, lengkap, dan utuh. Orang-orang lain di luar sana yang berbeda keyakinan dengan orang-orang Kristen,
yang mana orang Kristen mempercayai dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Seringkali yang terjadi mereka terjebak dalam pengertian dan pemahaman, memahami Yesus hanya sebagai makhluk, hanya sebagai manusia atau dari sisi kemanusiaannya. Lapar, haus, takut, lelah, menangis, berdoa, mati, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ciri-ciri seperti ini bisa dianggap menjadi Tuhan? Masa makhluk diangkat menjadi Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tegaskan, saya ulangi sekali lagi, para apologet Muslim yang seringkali mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di dalam konsili Nikea Konstantinopel tahun 325. Itu adalah isapan jempol semata. Itu adalah ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Tidak punya dasar sama sekali. Argumentasinya jelas. Tidaklah mungkin manusia mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Apa pangkat, otoritas, dan wibawa manusia punya hak, punya wewenang untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Tidak. Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan adalah Allah Bapa. Itu jelas terlihat di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau diberikan kepadanya berarti ada yang memberi. Siapa yang memberi? Kisah Para Rasul 2 ayat 36 jelas berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi bukan dengan bimbang, bukan dengan ragu-ragu, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah yang membuat, Allah yang mengangkat Yesus yang disalibkan. Berarti Yesus yang manusia, Yesus yang fisik dan jasmani itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di situ adalah Lord, gelar, jabatan kepenguasaan diberikan oleh Allah yang disapa sebagai Bapa dalam konteks Kekristenan. Bahkan Allah juga yang mengangkat dia menjadi Kristus. Artinya Kristus, Mesias yang diurapi. Saya pikir hal ini jelas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang mengerti dan memahami Yesus harus secara menyeluruh. Kolose 2:9 berkata, di dalam dialah secara jasmania, secara fisik, secara tubuh, diam seluruh kepenuhan kealahan. Ayat ini ingin menegaskan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bahwa Yesus itu memiliki dua natur, dua sisi. Sisi kemanusiaannya, yang jasmania, yang fisik, yang tubuh, dan sisi keilahiannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata kepada saya, kan firman sudah menjadi manusia. Kalau firman sudah menjadi manusia, berarti firman tidak ada lagi. Itulah kekeliruan kita berpikir dan memahami tentang Tuhan. Tuhan itu bukan seperti batu, ada di sini batu satu, kalau sudah dipindahkan ke sana, di sini tidak ada lagi. Itu tidak berlaku bagi Tuhan. Firman nujul turun menjadi manusia dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan, menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan, kungkungan, intimidasi, penguasaan iblis, setan, roh jahat, dan penghulu-penghulu di utara. Eksistensi firman bukan berarti tidak ada. Ketika sudah menjadi manusia, kucing menjadi tikus, kucing tidak ada lagi, tinggal tikus. Itu konteks eksistensi keberadaan manusia yang terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akbar, Tuhan yang maha. Dengan maksud dan tujuan penyelamatan, dia turun menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus, yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, dibesarkan dan selama 33,5 tahun ada di tengah-tengah dunia ini. Setelah 30 tahun baru mulai melayani dan melakukan banyak karya, mengajar, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya.
Tetapi kita harus memperhatikan, jangan hanya melihat dari sisi kemanusiaannya. Ada banyak fakta-fakta dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki sisi natur keilahian. Yang pertama misalnya, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya mau tanya kepada orang-orang yang ada di dunia ini, sehebat, sebesar apapun ketokohannya, adakah yang berkuasa mengampuni dosa? Tidak ada. Tapi Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yang kedua, Yesus bangkit dari antara orang mati. Seperti yang sudah dikatakan oleh hambanya Evangelis Abraham Epenius. Beliau berkata, coba lihat, seluruh tokoh-tokoh, sehebat, sebesar apapun, seterkenal apapun, sebanyak apapun pengikutnya, kuburannya jelas. Yesus memang sempat dikubur, tapi hanya dalam waktu sesaat. Setelah itu dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dia mengalahkan maut. Dan itu yang menjadi jaminan bagi orang-orang percaya bahwa tubuhnya yang sudah panah, bahkan yang sudah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah, ada saatnya akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Sama seperti Kristus memiliki tubuh kemuliaan. Jaminannya adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Sehat maut adalah dosa, mengalahkan dosa. Bahkan mengalahkan kuasa iblis dan antek-anteknya. Saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati. Tidak ada tokoh lain yang bangkit dari antara orang mati. Tapi Yesus berbeda. Bahkan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bukan hanya itu, Bapak Saudara. Yang perlu dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang suka nyir bahwa Yesus itu hanya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai manusia biasa. Saya perlu mengarahkan, mengingatkan kita. Yesus pernah berkata, yang manusia itu berkata, Abraham telah melihat hariku. Hal itu membuat protes kemarahan dari pihak orang-orang Yahudi. Umurmu belum sampai 50 tahun, engkau sudah melihat Abraham. Padahal sudah sekian ribu tahun sebelumnya. Yesus dengan tegas berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Eksistensi keberadaan Yesus yang sudah ada itu bukan keberadaannya sebagai manusia, tapi eksistensi keberadaannya sebagai firman yang ada dalam diri Allah. Firman itulah yang datang dan keluar dari Allah dengan maksud dan tujuan penebusan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu menunjukkan eksistensi Yesus sebagai firman yang ada dalam diri Allah, yang notabene adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu memiliki eksistensi keberadaan yang kekal sebagai firman. Bahkan yang membuat kita yakin betul-betul bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat yang pasti membawa kita ke surga. Firman-Nya mengatakan demikian. Misalnya, Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ayat ini akan saya baca untuk kita dulu. Dikatakan demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Coba kita perhatikan, ada dua catatan penting di sini. Yang pertama, Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Saya tidak akan bisa memberikan uang kepada Bapak Ibu Saudara kalau saya tidak punya uang. Saya bisa memberikan uang kepada Bapak Ibu Saudara karena benar-benar memang real, nyata saya punya uang. Demikian juga dengan Yesus. Tidak mungkin dia berotoritas, berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang percaya kepadanya, menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat, kalau dia tidak memiliki hidup kekal. Memang dia memiliki hidup kekal karena dia sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Yang kedua,
Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, ini menjadi garansi dan jaminan. Percaya kepada Yesus, pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Saya kasih tahu ini bukan perkataan sombong. Karena itu memang yang tertulis dalam Alkitab. Ada kepastian, garansi, keyakinan, keselamatan. Oleh karena itu, jangan pernah berpaling dari kitab suci, dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kalau kita sampai berpaling meninggalkan Yesus, meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan kitab suci, dan segala muatan yang ada di dalamnya. Di mana hambanya Bapak Evangelis Abraham Effendi Usman dengan jelas berkata bahwa berpaling dari Alkitab akan membuat kita menjadi seorang yang rugi. Karena dalam Alkitab itu ada petunjuk yang benar-benar menunjukkan, menyatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bahkan Kisah Rasul 4 ayat 11-12 jelas berkata demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu pencuri. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya selain di dalam Yesus, itu ayat 11 tadi. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak pernah diberikan kepada manusia nama siapapun itu yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara, di dalam kitab suci Alkitab, kita menemukan petunjuk yang menegaskan bahwa Yesus jalan kepastian satu-satunya kita selamat sampai ke surga. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita terang karena Yesus adalah terang. Di dalam dirinya tidak ada sama sekali kegelapan. Barang siapa yang hidup dalam cahaya atau terang, maka dia tidak akan mengalami kegelapan. Tidak akan dikuasai oleh kegelapan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan itu juga memberikan pengajaran. Bukankah 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya setuju mengaminkan, mengiyakan penegasan dengan tanpa ragu-ragu, dengan sebuah keyakinan yang kokoh dari hambanya Evangelis Abraham Effendi Usman, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang memberikan jaminan kepastian keselamatan, dan Dialah satu-satunya jalan menuju surga. Karena Yesus tidak berkata, ikutilah petunjukku maka kamu akan masuk surga, atau mudah-mudahan masuk surga, tidak. Tapi Yesus dengan otoritas, wibawa dan kuasa berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, kasihi Dia, berpegang teguh tetap kepadanya, karena hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada penebusan dari kematian kekal, dari jeratan kuasa iblis, dari dosa pemberontakan oleh karena ketidaktaatan. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.